Aku lah. Udah tampil. Siap nak Bu Zul? Segar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama terhormati Bapak Profesor Dr. Haji Rusli, MSc.MA, sebagai dosen pengampu pada kuliah pendidikan dalam Al-Quran kita pada semester ini. Kemudian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta pendidikan Islam S3 Dr. Win Munir Padang. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan perkuliahan walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini. Kemudian selawat beriringan salam, kita berdoa kepada Allah semoga tercurah buat junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu, Pak Prof, untuk makalah kita pada pertemuan yang kelima sekarang, enggak Pak? Yang keempat. Oh ya, 45 enggak Pak? 34 nak. 34 Pak. Makalah ketiga. Pertemuannya emang 45. Tapi makalahnya makalah 34. Iya, pertemuan yang keempat. Makalahnya itu Bu Zul Herma dengan topik atau tema makalah kita pada pagi hari ini itu tentang nilai-nilai afektif dalam Al-Quran. Kita langsung saja kepada Bu Zul Herma untuk mempresentasikan makalahnya. Pada Bu Zul Herma kita persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Profesor dan Bapak Ibu mahasiswa S3 Pendidikan Islam UIN Bonjol. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang nilai-nilai afektif dalam Al-Quran pada mata kuliah pendidikan dalam Al-Quran. Untuk latar belakangnya, saya mengambil bahwa pada saat ini kondisinya komponen evaluasi peserta didik itu ada di 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini merupakan teori yang dicetuskan oleh Benjamin Samuel Bloom, ya, seorang educational psikologis yang hidup 1913 sampai 1999. Dia memberikan kontribusi tentang classification of educational objective, yang ini yang disebut pengklasifikasian objek pembelajaran atau lebih dikenal dengan taksonomi Bloom, dan theory of mastery learning, teori ketuntasan belajar. Jadi kemampuan atau kompetensi siswa itu dilihat dari 3 ranah, penggabungan ke 3 ranah, yaitu sikap, kemudian sikap yang masuk ranah afektif, smart sini saya bikin, yaitu ranah kognitif, dan kreatif, yaitu ranah skill atau psikomotor. Selanjutnya bagaimana pengajaran Al-Quran terkait ini. Kita lihat di Ar-Ra'd 37, itu Allah berfirman, wa kadzalika anzalnahu hukman Arabian, dan demi sungguh telah kami turunkan hikmah pengajaran dalam bahasa Arab. Walain taba'ta ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka ba'da ma ja'aka minal ilmi, setelah kamu memiliki ilmu. Malaka minallahi min wali wala waqi', maka sekali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap sisa Allah jika kita melakukan hal itu. Jadi pada kesempatan ini kita ingin melihat bagaimana ranah afektif itu dibicarakan dalam Al-Quran. Ya, jadi rumusan masalah yang coba saya angkat, apakah pengertian afektif, apa urgensi domain ranah afektif dalam pendidikan, bagaimana nilai-nilai afektif dalam Al-Quran, dan bagaimana mengimplementasikan nilai afektif dalam Al-Quran itu dalam dunia pendidikan.
Kemudian pembahasan atau bab 2-nya kita nanti ada pengertian afektif, urgensi ranah afektif dalam pendidikan, nilai-nilai afektif dalam Al-Quran, implementasi nilai afektif dalam dunia pendidikan. Jadi pengertian, pertama kita bicara pengertian, afektif itu berkenaan dengan sikap yang lahir dan dipengaruhi oleh perasaan, kondisi atau suasana lingkungan, emosi, moral, etika, serta tata nilai seseorang terhadap sesuatu. Kemudian urgensi domain atau ranah afektif dalam dunia pendidikan. Ada 5 bagian dalam ranah afektif ini yang bisa kita arahkan, yaitu sikap peserta didik, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Jadi di dalam ranah afektif itu ada 5 hal ini yang bisa kita olah. Yang pertama sikap, attitude. Itu sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara mengamati dan menirukan sesuatu sikap yang positif. Jadi sikap itu bisa menular atau bisa mempengaruhi. Kemudian dilakukan penguatan, ya kalau ada saudara contoh yang baik di lingkungan, bisa dilakukan penguatan. Jadi dari modeling atau uswah yang ada, itu bisa dilakukan penguatan serta pemberian informasi verbal berupa nasihat-nasihat sebagai tambahan. Selanjutnya minat atau interest. Minat adalah minat atau keinginan, kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi ini komponen ranah afektif yang mungkin bisa kita sebagai pendidik itu mengolahnya. Jadi minat adalah keinginan, kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Selanjutnya, konsep diri atau self-concept. Ya, konsep diri merupakan pandangan seorang mengenai dirinya secara keseluruhan sebagai hasil observasi atau pengamatan terhadap dirinya di masa lalu dan saat ini. Jadi konsep diri anak, ya termasuk ranah afektif. Dan nilai atau value, baik atau buruk, ya. Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal. Nilai artinya sifat-sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Nilai jadi cara pandang atau esensi yang melekat pada sesuatu itu tergantung dari ranah efektif anak. Jadi kalau bisa misalnya dia memandang apakah belajar itu suatu hal yang penting atau tidak, bernilai atau tidak, itu konsep yang masuk ke ranah afektif. Selanjutnya moral. Moral berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan atau perasaan orang lain, dampak dari tindakan yang dilakukannya. Misalnya moralitas ketika menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama, serta keyakinan akan perbuatan yang berdosa atau berpahala. Jadi moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang. Kemudian penilaian ranah afektif. Ya, jadi kita kalau di sekolah akan sulit juga bagaimana menilai ranah afektif, karena afektif itu sesuatu yang abstrak. Sementara kalau kenapa ada kecenderungan pendidik itu suka untuk menilai ranah kognitif, karena kognitif itu berupa materi yang jelas dan itu mudah untuk mengevaluasinya. Sedangkan ranah afektif itu sesuatu yang abstrak dan penilaian itu sesuatu yang sementara penilaian yang harus dibuat oleh guru itu sebagai sesuatu yang konkret. Selanjutnya, Anderson 2019 berpendapat ada 2 metode yang tepat yang digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu metode observasi, pengamatan guru secara langsung, dan metode laporan diri. Bloom mengklasifikasikan dalam taksonominya ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu receiving, responding, valuing, organization, characterizing by value or value complex. Jadi ini yang kemudian yang merupakan aspek yang ada di dalam ranah kognitif yang pada kesempatan ini saya carikan nilai-nilai afektif dalam Al-Qur'annya. Jadi receiving itu sikap menerima, ya. Jadi kalau kita lihat di Al-Qur'an itu kita lihat
surah Al-Baqarah ya, ayat 4 dan 5. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab kita yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Jadi saya memilih ayat ini sebagai nilai-nilai Al-Quran terkait sikap ya, 5 sikap yang ada dalam ranah afektif menurut taksonomi Bloom. Kemudian mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan dan mereka lah orang yang beruntung. Jadi bagaimana receiving atau sikap menerima ini bisa kita adakan dalam keafektifan sikap peserta didik kita. Dan selanjutnya, saya ulang lagi ya Pak. Maaf, hati nih. Bisa presentasinya, Bu? Ya, sebentar Pak. Ya, ini nilai al-Fatihah Al-Quran tadi. Kemudian kita juga melihat di surah Al-A'raf ayat 172. Wa iza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna ana haza ghafilin. Jadi ketika Tuhan mengeluarkan keturunan Adam dari segi mereka, ada Allah mengambil kesaksian, jadi sudah ada penerimaan, receiving secara fitrah kita itu menerima ya kebaikan atau keberadaan ketuhanan. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami saksi, kami lakukan yang demikian agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini, kuasa Allah. Cuman ada kemungkinan peserta didik atau kita sebagai manusia itu menolak. Sebagaimana dikatakan surah As-Sam ayat 8,
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Maka sungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri. Jadi di sini faktor pendidikan atau faktor pelatihan atau faktor pengajaran jadi sangat penting karena jiwa manusia itu kemungkinan ada menolak dan menerima dengan fitrah yang sudah dari awal dia miliki. Ya, kemudian selanjutnya menurut taksonomi Bloom itu ada yang masuk ranah afektif itu adalah responding, sikap merespon positif apa yang diajarkan, atau mungkin sebaliknya merespon negatif apa yang diajarkan. Itu kalau kita lihat di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 285, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi kita merespon baik, ya Rasul merespon baik, kemudian orang beriman merespon baik, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu-lah kami kembali. Jadi esensinya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi kita merespon, atau peserta didik kita merespon hal-hal baik yang diajarkan kepada mereka. Kemudian, evaluating, ya, sikap memiliki tata nilai. Jadi di ranah afektif itu selanjutnya setelah receiving, responding, itu adalah evaluating, yaitu sikap memiliki tata nilai. Jadi kadang-kadang kita melihat ada peserta didik kita tidak punya tata nilai, ada orang tidak punya tata nilai terhadap Al-Quran, tidak punya tata nilai terhadap simbol-simbol agama, tidak punya tata nilai terhadap karisma atau kedudukan seseorang, tidak punya tata nilai. Jadi sementara di ranah afektif itu ada evaluating, sikap memiliki tata nilai. Dan kalau kita lihat di Al-Quran itu surah Az-Zalzalah ayat 99, maka sesiapa berbuat kebaikan seberat zarah, niscaya akan dilihatnya. Dan siapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, niscaya akan dilihatnya. Jadi di situ kita melihat bahwa Islam sangat mementingkan tata nilai. Nah itu di ranah afektif yang mungkin akan kita ajarkan juga kepada anak didik kita. Juga di surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan menaikkan derajat orang yang beriman di antaramu serta orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di atasnya. Jadi dalam Islam kita juga melihat tata nilai itu ada. Allah itu memberikan, menaikkan derajat, meninggikan nilai orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi itu pengajaran Al-Quran bahwa tata nilai itu penting. Kemudian organizing, yang keempat itu sikap terorganisasi atau tertata. Jadi di ranah afektif Bloom itu ini termasuk dalam aspek afektif. Ya, kalau kita lihat di Al-Quran, kita temukan di surah Al-Baqarah ayat 42, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak, sedangkan kamu mengetahui. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa Islam itu atau Al-Quran itu mengajarkan sikap yang teratur, terorganisasi, kalau yang salah itu salah, kalau yang betul itu betul, kalau yang hak itu. Jadi ini diajarkan di Al-Quran. Kemudian characterization, pembentukan karakter. Ya, kita lihat di Al-Qalam ayat 4, itu Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi Islam itu mementingkan pembentukan sikap, ya, dalam dunia pendidikan pasti sikap yang mulia atau budi pekerti yang baik. Jadi bisa kita lihat untuk mewakili, ya, mungkin banyak ayat di Al-Quran yang mewarnai ranah afektif ini, tapi kita memilihnya beberapa untuk kita bicarakan pada mata kuliah ini. Kemudian bagaimana implementasi nilai afektif dalam dunia pendidikan, ya, bagaimana menginternalisasikan ke dalam diri anak, yaitu melalui pembiasaan dan uswah atau modeling. Ya, jadi kesimpulan, afektif itu kompetensi yang berkenaan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat, penerimaan, dan penilaian terhadap suatu objek atau kondisi tertentu, bagaimana menerima, merespon, menanggapi, menilai, dan organisasikan, serta mengkarakterisasikan nilai dan perilakunya secara konsisten. Yang kedua, urgensi atau pentingnya aspek afektif terlihat pada hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari ketiga domain perkembangan peserta didik ini,
di mana kompetensi atau kemampuan peserta didik merupakan hasil dari perpaduan tak terpisahkan dari ketiga kompetensi pada ranah ini. Yang ketiga, Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup yang mengandung banyak informasi masuk berbagai masalah. Al-Quran merupakan ajaran dalam rangka mencapai tujuan ideal manusia dengan pernikahan insan kamil. Sedangkan ranah pembelajaran afektif adalah bidang yang berhubungan dengan perilaku dan tata nilai yang secara menyeluruh merupakan hal yang mewarnai Al-Quran. Yang keempat, terbentuknya sikap peserta didik dapat dilakukan oleh proses pembiasaan dan modeling atau percontohan. Alhamdulillah dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Zulhirma atas presentasinya. Baik Bapak dan Ibu-Ibu, mungkin dari pemaparan Bu Zulhirma tadi sudah sama-sama kita ketahui yang beliau sudah mempresentasikan tentang nilai-nilai afektif di dalam Al-Quran. Dengan fokus pembahasannya tadi ada 4 poin. Pertama tentang pengertian afektif, kemudian urgensi, aturan afektif di dalam pendidikan, dan kemudian yang ketiga bagaimana nilai-nilai afektif di dalam Al-Quran. Serta yang keempat mengimplementasikan nilai-nilai afektif dalam Al-Quran pada dunia pendidikan. Saya yakin Pak dan Ibu sudah mempunyai catatan-catatan atau tambahan, kritikan dan lain sebagainya untuk Bu Zulhirma. Untuk termin pertama ini kita persilakan kepada Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Atau dari raise hand kita sebentar. Raise hand sudah banyak, sebetulnya sudah ada 6 ya. Kita mulai saja dari raise hand pertama, Bu Tuti Alawiyah. Silakan Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, apresiasi terhadap pemakalah yang telah memaparkan makalahnya itu membahas cakrawala berpikir kita. Kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai kognitif dan psikomotor. Sekarang kita membahas tentang afektif yang sesuai dengan dijelaskan oleh Ibu Zulhirma tadi, bahwa istilah dalam evaluasi pendidikan itu ada 3 ranah atau domain ini yang dipopulerkan oleh Benjamin Bloom. Nah, kalau kita lihat dari asal katanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu affectus, yang artinya perasaan. Makanya Sujono mengatakan kata afektif lebih diartikan dengan hal yang berkaitan dengan emosional. Sementara Agzen dan Kisben mengatakan kalau ranah afektif itu berkaitan dengan sikap, emosi, dan nilai-nilai yang mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Berarti afektif itu sangat luas cakupannya. Nah, judulnya adalah nilai-nilai afektif di dalam Al-Quran. Apa saja yang melingkupi afektif itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Emma. Cuman saya ingat pertanyaan Pak Usman beberapa minggu yang lalu, bahwa ada seorang tokoh pendidikan terkenal di dalam Al-Quran yang sering menjadi referensi kita. Nah, saya juga teringat ini, alangkah bagusnya kita juga merujuk kepada Luqman ya, sebagai seorang tokoh pendidikan dalam Al-Quran. Itu kalau kita lihat ayat 1 sampai 19 dalam surat Luqman itu syarat sekali dengan nilai-nilai kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau kita lihat nilai afektif itu di dalam surat 11 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung yang kedam lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Jadi ini ada nilai. Kita lihat surat Luqman ayat 17 tentang sabar, gitu ya. Artinya saja, wahai anakku, laksanakan sholat dan suruh dan sabar dapat menimpamu. Dan sungguhnya yang demikian itu perkara yang penting. Lihat lagi surat Luqman ayat 18. Jangan kamu memalingkan wajah dari manusia sombong, dan janganlah berbuka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dia ada nilai-nilai juga di sini. Kemudian kalau kita lihat ayat 19, dan sedanakanlah dalam berjalan danlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dan di antara ayat 1 sampai 19 itu sebetulnya masih ada lagi yang mengandung nilai-nilai afektif. Kemudian kalau kita lihat ayat banyak sekali sebetulnya ayat-ayat yang berhubungan dengan afektif. Mungkin kisah-kisah Nabi, misalnya Nabi Ayub, gitu ya, yang kesabarannya luar biasa. Kemudian ayat-ayat menyuruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan lain-lainnya. Jadi saya berpikir ketika membaca judulnya nilai afektif, nilai-nilai afektif dalam Al-Qur'an, itu yang terbayang kita akan menggali ayat-ayat yang berhubungan dengan nilai-nilai afektif dan memaparkannya memaparkan dan mendiskusikannya. Jadi itu tanggapan. Kemudian pertanyaannya, nilai-nilai di dalam Al-Quran itu sangat lengkap. Nah, yang mempopulerkannya itu banyak pakar-pakar dari Barat, gitu ya. Kira-kira karena Ibu Emma ini mendalami tentang ini, ada enggak tokoh-tokoh Islam yang juga mempunyai mengeluarkan teori-teori tentang pendidikan afektif, kognitif dan psikomotor, mungkin dalam bentuk bahasa lain kali ya. Kalau yang sekarang yang populernya tentang Taksonomi Bloom. istilahnya 3 ini ya, yang Taksonomi Bloom. Ya. Nah, karena di Al-Qur'an kan sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu, saya rasa ada ini pakar-pakarnya. Itu mungkin yang dalam bentuk pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sudah dicatat Bu Zulerma ini ya. Kita langsung saja ke penanya berikutnya, Pak Dedi Sardianto. Kita bacakan dulu, ini ada yang sudah tercatat tadi, ada 6, Pak Dedi, Pak Hadi, Pak Masum, Bu Tafiati, dan Pak Nur. Mungkin nanti yang lain menyusul selanjutnya. Kita lanjutkan ke Pak Dedi Sardianto. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Usman, selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kita untuk memberikan pertanyaan kepada pemakalah ya. Karena judulnya adalah tentang afektif ya, afektif di dalam Al-Quran. Cuma saya ingin minta penjelasan lebih lanjut kepada pemakalah ini. Dalam makalah itu halaman berapa itu? Halaman berapa saja tadi itu, di halaman 15 itu bisa dicek oleh pemakalah mengenai strategi pembelajaran afektif ya. Ini mungkin bisa minta dijelaskan kembali oleh pemakalah, kira-kira ini seperti apa ini strategi pembelajaran afektif ini, apakah memang ada strategi khusus untuk pembelajaran afektif atau memang ini hanya sekedar trik oleh guru, taktik oleh guru dalam mengajarkan afektif ini kepada siswa gitu kan, atau kepada peserta didik ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ini kan judulnya afektif ya, afektif
memang yang berkembang saat ini sih bukan efektif ya kalau di ke-13. Yang berkembang saat ini efektif ini memang lebih luas sekali, cakupannya sangat luas sekali. Kalau di ke-13 itu lebih kepada sikap gitu kan. Kalau kita lihat dari penjelasan pemakalah tadi, domain-domain efektif itu banyak gitu ya. Antaranya itu sikap yang pertama, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, yang kelima moral. Cuma yang berkembang saat ini di ke-13 itu tidak bukan efektif. Kalau efektif itu di kurikulum yang lama itu masih efektif namanya di ke-2006 ya, kalau nama itu KTSP ya. Kalau di ke-13 saat ini itu tidak ada lagi, atau lebih dibilang dihapuskan beberapa aspek gitu kan. Yang ada hanya sikap, nilai sikap saja. Kalau di kurikulum yang lama itu seluruh mata pelajaran itu ada nilai sikapnya. Ada nilai efektifnya namanya gitu kan. Seluruh mata pelajaran punya nilai efektif. Tapi kalau dalam K13 saat ini itu cuma satu nilai sikap, sikap spiritual, satu nilai sikap sosial. Itu pun gabungan dari beberapa nilai mata pelajaran yang ada. Memang di K13 ini lebih terjadi pengerucutan masalah nilai sikap ini, nilai efektif gitu ya. Itu cuma itu saja ya. Cuma berbeda persepsi saat ini yang berkembang itu tidak lagi efektif gitu kan, lebih kepada sikap saja satu. Itu aja mungkin. Terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kita lanjut ke Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Ya, Pak Isnandon nanti. Pak Isnandon. Ya. Silakan Pak Hadi. Pak, atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Rusdi AM, MAG, dan yang terhormat kawan-kawan yang ada di PIB. Yang ingin saya tanyakan kepada pemakalah adalah mengenai efektif dalam Al-Quran. Pertama, yang saya baca dari makalah yang telah dibagikan beberapa hari yang lalu, yang saya baca hanyalah penggambaran, atau kalau dalam makalah saya yang pada pertemuan pertama itu ada isyarat. Nah, kalau di sini juga cuma isyarat saja yang dicantumkan dalam makalah gitu. Isyarat-isyarat bahwa efektif itu ada dalam Al-Quran. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama adalah berkenaan sama seperti Ibu Tuti tadi, cuma saran dari Ibu Tuti. Tapi sekarang saya ingin minta penjelasan dari Ibu Zulherma mengenai dalam Al-Quran itu sendiri yang menjelaskan bentuk dari efektif itu. Tolong Ibu Zulherma jelaskan gitu. Beberapa contoh. Konsep efektif dalam Al-Quran mungkin ya? Iya, bentuk sikapnya gitu. Nah, yang kemudian pertanyaan yang kedua mengenai implementasi. Di sini yang saya baca makalah tadi, implementasinya itu cuma dari segi teori saja. Tidak ada kata-kata Al-Quran di situ. Yang saya baca di sini ada kata-kata uswah, kemudian ada dan lain sebagainya macamnya gitu. Nggak ada bentuk-bentuk penanaman nilai dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, moral-moral anak bangsa, mulai dari perkataan yang sempat populer kemarin itu, kata-kata A, EN, titik-titik itu salah satu bentuk dari dekadensi moral menurut saya. Sampai saat sekarang ini, ucapan-ucapan kasar itu jadi tren. Nah, itu kan salah satu bentuk dari dekadensi moral, apalagi sikapnya gitu kan. Nah, coba kalau kita lihat dari pesantren itu amat sangat sopan kepada guru dan kiai-kiainya. Barangkali itu bisa kita ambil contoh penerapan Al-Quran gitu dalam nilai-nilai efektif dalam pendidikan gitu. Nah, menurut pemakalah sendiri, Bu Zulherma, bagaimana implementasi yang seharusnya dalam dunia pendidikan selain pesantren untuk mengimplementasikan nilai efektif dalam Al-Quran ini dalam dunia pendidikan? Sebab sangat parah sekali sekarang ini. Apalagi kesopanan berbicara pada orang yang lebih tua, atau nanampe itu tidak ada lagi gitu. Ya, istilahnya udah mulai runtur gitu daripada anak-anak. Bagaimana pemakalah menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penanya berikutnya, Pak Maksum. Silakan Pak Maksum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Prof yang kita hormati dan teman-teman sekalian, pertama kita perlu acungkan jempol dulu ke Ibu Herma ini. Hari ini 2 kali tampil. Jadi cukup prima. Kemarin ya maaf. Minggu ini Mas. Minggu ini Ya. Bukan hari ini. Saya merasa hari kemarin sambungan dari ini. masih kuliah kemarin nih Pak ya. Iya. Semangat. Jadi cukup prima tampilnya dan makalahnya, bagi paling tidak menurut saya ini cukup memberikan masukan, karena konsep yang terkait dengan afektif ini di dalam pemahaman kita di dunia pendidikan ini hampir tertinggal ini. Setiap evaluasi itu hanya kognitif, paling psikomotorik, tapi afektifnya tidak bisa atau kurang terjangkau. Padahal ini penting, poin penting, dan mungkin karena sulitnya. Tadi dikatakan afektif itu abstrak, sesuatu yang abstrak. Mungkin nampak sikap di luar, tapi sebenarnya aspek-aspek afektifnya itu adalah bahagian dalamnya yang tidak nampak itu. Jadi pertama saya ingin mungkin perlu ditegaskan mungkin di makalah atau dari pemakalah sendiri, itu pandangan Al-Quran terhadap ranah afektif ini. Saya melihat ini, kalau salah mungkin nanti Pak Prof akan meluruskan atau teman-teman lain, itu Al-Quran malah lebih mengutamakan aspek afektif ini. Dalam banyak ayat itu dikatakan amal kita ini, ilmu kita ini yang bersifat jasadiah, yang bersifat konkret itu tidak ada artinya sama sekali kalau memang tidak dibarengi oleh dimensi dalamnya itu, dorongan dalamnya itu, dorongan iman. Di dalam ayat yang berbicara tentang korban umpamanya, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Betapapun besarnya bentuk sikap pengorbanan kita berikan apa saja mungkin, itu tidak akan ada nilai di sisi Allah, tidak akan ada nilainya daging korban, darah korban, tapi justru yang bernilai itu aspek lainnya rupanya. Aspek lainnya itu apa? Nilai ketakwaan yang mendorong dia, yang bersikap dia akhirnya bisa melakukan ibadah korban. Oleh karena itu ibadah kita tidak ada nilainya, tapi dimensi lain. Saya mengartikan di sini, kira-kira Al-Quran sepertinya menempatkan persoalan afektif itu melebihi daripada persoalan lain. Ini sistem penilaian Allah. Ini mungkin kita perlu diskusikan atau mungkin juga Pak Prof akan berikan nanti pencerahan. Kalau kita pahami begitu. Ayat lain pemahaman man amila salihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan kebaikan dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, baru bisa punya standar fala nuhiyannahu hayatan thayyibah, bisa melahirkan hasil yang baik itu kalau dibarengi dengan dorongan iman, mukmin. Artinya dimensi keimanan itu justru faktor dominan di dalam menentukan berhasil atau efektifnya suatu perbuatan. Oleh karena itu banyak ayat ini sebetulnya contoh-contoh ingin kita menegaskan dimensi lain. Artinya apa? Al-Quran menempatkan penilaian aspek afektif itu melampaui tapal batas yang banyak dilakukan oleh pendidik-pendidik kita. Kalau kita pendidik, guru-guru itu lebih banyak menilai aspek kognitif dan psikomotorik, sementara Al-Quran itu justru menempatkan aspek afektifnya pada tempat yang paling tinggi. Sehingga yang lain tidak akan bernilai, justru nilai yang lain itu ditentukan oleh dimensi afektifnya itu. Jadi mungkin ini sekedar sharing saja, mungkin pemakalah
juga Ibu Emma juga bisa merespon ini bagaimana nanti lebih jauhnya kita kembangkan. Kemudian yang kedua, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Emma ini, ranah afektif. Ini ada ranah sikap, ada minat, dan di ranah sikap ini ada malah sikap menerima, menanggapi, dan seterusnya. Kira-kira ini ada enggak standarnya? Sebab agak berbahaya juga. Umpamanya ketika Allah berdialog dengan para malaikat, waktu menciptakan atau waktu menjadikan Adam sebagai khalifatullah, kan diresponi menolak. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau ya Allah ciptakan ini orang yang akan bertumpah darah di sini? Itu artinya apa? Kalau aspek luar yang dinilai, ini bahagian dari bentuk penolakan. Tapi justru ternyata tidak. Jadi yang di luar itu ternyata tidak bisa menjadi ukuran. Kenapa? Karena justru karena ketundukan para malaikat kepada Allah itulah, maka dia meresponi dengan begitu. Oleh karena itu barangkali mungkin menarik ini, kira-kira enggak pertanyaannya ini? Ada enggak standarnya ini? Nanti dalam diskusi umpamanya ada yang menolak pikiran, ini penolakan atau penerimaan. Karena apa? Kebenaran juga harus teruji. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, sebuah kebenaran itu tidak bisa dikatakan kebenaran kalau tidak teruji juga. Jadi oleh karena itu, ukuran menolak dan menerima, meresponi dengan baik, itu ada enggak standar-standar yang seperti itu? Atau mungkin kalau kita refleksikan kepada Al-Quran, Al-Quran memberikan kriteria enggak ke arah begitu? Mungkin begitu. Saya kira mungkin dua hal ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Dan di atas semuanya ini cukup inspiratif bagi saya makalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maksum. Selanjutnya Bu Tafiati, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Usman. Yang saya hormati Pak Prof sama Ibu Zulherma yang telah memberikan paparannya pada kita. Tema kita hari ini nilai-nilai afektif dalam Al-Quran. Saya sebelum mendengarkan paparan tadi, yang terbayang bagi saya, Al-Quran itu justru isinya adalah nilai-nilai afektif semua. Al-Quran itu esensinya penanaman nilai. Tentunya itu akan bisa dipilah ya. Yang nilai esensial itu tentunya nilai instinktif, itu nilai-nilai tauhid. Nah, apakah yang afektif itu kalau memang dia nilai afektif ranahnya itu udah jelas tadi, tapi salah satunya nilai, berarti memang keseluruhannya itu afektif. Kira-kira seperti itu saya melihat. Dan kita hubungkan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad itu innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Hanya satu tugas Rasul itu kalau kita mau lihat di sana. Apa yang satu itu? Ya, makarimal akhlak. Nah, berarti itu afektif. Makanya tadi ketika saya menyatakan ya esensi Al-Quran itu ya penanaman nilai-nilai. Dan dikaitkan dengan fungsi tugas utama Rasul itu utamima makarimal akhlak. Jadi klop seperti itu. Nah, kemudian artinya nanti mungkin kita tinggal lagi mengurai ya satu persatu mana sisi-sisi afektif yang terdapat dalam Al-Quran. Tapi secara keseluruhan Al-Quran itu nilai-nilai afektif. Gitu. Yang jadi pertanyaan mungkin yang perlu kita perhatikan berikutnya itu adalah bagaimana proses pembentukan sikap ini yang kita temukan di dalam Al-Quran. Kalau tadi dari Bu Emma sudah diangkat ya, ada taklid dan ta'wid, pembiasaan dan percontohan, modeling seperti itu. Nah,
Tapi kalau kita runut lagi ke metode pembelajaran atau model pembelajaran itu, kira-kira strategi pembelajaran afektif itu seperti apa? Kalau tadi baru pembentukan. Nah, kalau di dalam komponen pembelajaran itu kan ada pembelajaran gitu. Bagaimana siswa itu belajar tentang afektif. Nah, kalau misalnya di dalam bukunya Sanjaya itu satu di antara strategi pembelajaran sikap itu, misalnya katanya itu adanya apa yang pembelajaran di situ, pembelajaran sikap, kita melihat ada kebebasan memilih. Salah satunya seperti itu. Kebebasan memilih ketika misalnya kalau kita bawakan ke Al-Quran, dalam ayat Al-Quran ada Allah berfirman, kami bentangkan dua jalan, apa itu? Wa hadainahun najdain, seperti itu. Jadi ada ruang untuk memilih. Nah, memilih itu sesungguhnya adalah upaya untuk membelajarkan manusia dalam aspek afektifnya ini. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin akan lebih banyak lagi kita harusnya menggali. Nah, bagaimana proses pembelajaran afektif ini dalam Al-Quran? Jadi barangkali itu yang saya tanyakan Pak Usman terkait dengan penanaman, proses penanaman dan strategi pembelajaran afektif. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bu Tafiati. Selanjutnya Pak Muhammad Nur. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman atas waktu yang diberikan. Kemudian saya hormati Bapak Profesor, Bapak Haji Rusdi, alhamdulillah bergabung bersama kita. Ibu Emma sebagai pemakalah. Kalau saya melihat secara pribadi, makalahnya luar biasa bagus. Kita mengutarakan ke tengah-tengah kita bagaimana teori afektif itu terapannya dalam dunia pendidikan. Sehingga beliau kemukakan tokoh Benjamin Samuel Bloom dari Amerika Serikat tentang bagaimana nilai efektif ini penting dalam dunia pendidikan. Akan tetapi saya melihat belum ya, Ibu Emma belum ada mukayatnya dengan pendidikan Islam, belum ada mukayatnya dengan Al-Quran. Ya, kalau dapat dikonversikan teori Bloom ini kepada Al-Quran. Tadi sudah dikemukakan oleh kawan-kawan, baik Bu Tuti, Pak Dedi, bagaimana nilai-nilai efektif ini betul-betul muncul. Kalau kita lihat itu, kalau Bu Tuti tadi mengatakan Luqman surat 1 ayat 1 sampai 19 itu saya rasa udah menjadi rujukan utama. Bagaimana di situ tergambar Luqmanul Hakim mendidik anaknya sehingga muncul 6 nilai. Ada di situ nilai tauhid, nilai akhlak, nilai ibadah, nilai sosial, mental, dan keteladanan. Tadi dari kembangkan ada tauhid, ada akhlak, dari segi ibadah dimunculkan. Kalau dapat dimunculkan contoh-contoh di dalam Islam. Contoh Bilal bin Rabah itu, Bilal bin Rabah itu lahir di Abasah. Abasah itu mohon maaf sekarang apa itu Ethiopia. Kalau melihat negerinya Ethiopia tentu negerinya negeri yang tandus. Jadi seorang yang lahir di negeri yang tandus Ethiopia. Postur tubuhnya tinggi, kurus, hitam, rambut tebal. Ibunya seorang budak. Jadi mentalnya terus terang mentalnya kena itu Bilal bin Rabah. Namun dari segi pendidikan dia betul-betul patuh kepada Nabi Muhammad. Sehingga apapun perkataan Nabi Muhammad dia terima. Dan ironisnya karena mentalnya kena, perkataan sahabat pun tidak diterima, kecuali perkataan Nabi. Sehingga apa sebenarnya kelebihan si Bilal bin Rabah itu sehingga Nabi pernah berkata, Dabbana alaika Dabbana alaika
fil jannah. Saya lupa hadisnya. Kata Nabi begini, ya Bilal, saya pernah mendengar telapak kakimu di dalam surga. Sehingga Bilal ketika itu seakan-akan diejek dan dicemooh. Ya, diejek dan cemooh. Masa orang Ethiopia, kurus, kering, hitam, rambut tebal masuk surga? Ternyata dari segi aspek efektif dinilai ditinjau oleh para sahabat. Apa sebenarnya kelebihan Bilal bin Rabah itu? Dua saja kelebihannya. Duduknya tidak pernah lepas, kemudian selesai beruduk, dia sholat tuhur. Sholat sunat duduk. Jadi dari segi ibadah, itu saja bisa menentukan orang itu bernilai. Nah, yang ingin saya maksud bagaimana mukayatnya, kaitannya dengan cerita-cerita dalam Islam, sehingga pendapat-pendapat belum ini bisa kita adopsi, kita konversikan ke dalam pendidikan Islam. Dari segi sosial, contoh Luqman Hakim, ketika ya dalam tafsir klasik itu, dalam tafsir Jalalain kita temui, Luqman membawa kuda dengan anaknya, kemudian kuda diiringi orang heboh. Luqman bodoh sekali, masa kuda ada tapi tidak dikendarai. Kemudian yang kedua, Luqmanul Hakim naik kuda, anaknya disuruh berjalan karena kuda kecil. Orang juga heboh, Luqman tidak punya perasaan. Masa ayah naik kuda, anak jalan kaki. Yang ketiga, kemudian Luqman naikkan anaknya, dia jalan kaki, orang juga heboh. Terakhir dia naik berdua, orang juga heboh. Jadi di dalam surah Luqman ayat 6 itu diterangkan itu, wa minan nasi mayastari lahwa hadisil liyudilla ansabilillahi bighairi ilmi. Ini saya rasakan cukup pandangan terhadap bagaimana efektif dinilai, ya penilai sosial itu menentukan watak anak. Sehingga Luqman berkata kepada anak, wahai Ananda, janganlah engkau dengar perkataan-perkataan omongan manusia tadi, karena di antara manusia ada yang mengombel-ombel perkataannya untuk menyesatkan orang. Kan itu intinya surat 6 itu. Padahal mereka tidak punya ilmu. Nah, yang ingin saya sampaikan bagaimana nilai-nilai efektif ini ada cangkokannya dengan contoh-contoh kisah-kisah di dalam Islam, sehingga pendapat Blom ini bisa kita adopsi, atau mungkin bisa jadi ya si Blom ini sebenarnya telah mengambil saripati yang ada di dalam Al-Quran sendiri, terutama dalam surat Luqmanul Hakim tadi, sehingga 6 nilai pendidikan tauhid, akhlak, ibadah, sosial, mental, dan keteladanan dimiliki oleh seorang anak. Pantas kata Pak Dedi tadi, kenapa di pesantren itu anak patuh, anak hormat, anak tunduk kepada guru. Ya nilai-nilai efektif ini ada. Keteladanan ini betul-betul ada. Di sekolah sekarang enggak, di madrasah sekarang enggak. Laki-laki panggil waang. Emang tadi gonya. Padahal dia perempuan sama perempuan. Ini anehnya. Kemudian kata-katanya itu kata-kata yang tidak sesuai lagi dengan apa? Dengan etika moral, sehingga memang dia udah bangga kadang-kadang perempuan panggil temannya itu waang. Nah, pendidikan inilah yang berujung nanti kepada pendidikan karakter. Jadi Ibu Emma, terima kasih, ini informasi yang luar biasa, tetapi belum dicangkokkan ya, belum dikonversikan dengan cerita-cerita atau kisah-kisah dalam Islam. Itu aja Bu Emma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak M. Nur. Terakhir Pak Isnando, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Isnando Tamrin. Sebelumnya ucapkan terima kasih dulu sebelumnya kepada Pak Prof dan kepada Ibu Pemakalah Bu Zuhelma. Ini saya ingin menanyakan sedikit tentang nilai-nilai efektif ini. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi indikator terlaksananya nilai-nilai efektif dalam lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan Islam atau lembaga pendidikan umum? Maksud saya seperti ini. Ya, kalau kita belajar Islam ini kan bisa di umum, bisa di lembaga pendidikan Islam. Jadi terlaksananya nilai-nilai efektif di lembaga pendidikan tinggi Islam dan lembaga pendidikan tinggi umum itu apa? Misalnya seperti ini, kalau misalnya lembaga pendidikan umum lah itu ya, lembaga pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi umum. Mungkin kalau di Sumatera Barat mungkin kita melihat agak lumayan. Agak lebih mending bagusnya gitu. Tapi misalnya kalau kita lihat di Jakarta gitu kan, ya misalnya siswi-siswi ya belajar agama tapi tidak pakai jilbab misalnya. Nah, siswi-siswi belajar agama tidak pakai jilbab di SD, SMP, SMA, atau misalnya di sini kan di UNP kan atau UNAN, kalau udah di perguruan tinggi kan anak-anak itu
bebas boleh pakai jilbab atau tidak. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah memakai jilbab itu menjadi salah satu indikator terlaksananya nilai-nilai efektif di lembaga pendidikan itu, terutama pendidikan Islam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi yang ingin saya tanyakan, misalnya seperti ini. Sekarang banyak fenomena cendekiawan kita atau tokoh-tokoh Islam kita atau dosen-dosen kita belajar Islam tuh ke negara barat. Ini fenomena itu. Belajar Islam ke negara barat. Yang mengajarnya nanti orientalis itu. Jadi yang mengajarnya orientalis kan beda agama, beda akidah dengan kita. Apakah dengan yang orang yang mengajarkan beda akidah itu sudah memenuhi aspek afektifnya? Tadi kan ada katanya uswah. Guru itu sebagai uswah, panutan, modeling. Ya, kalau misalnya agamanya beda itu, ya kita belajar Islam dari sana. Apakah nanti sudah terpenuhi afektifnya itu? Tadi yang pertama pertanyaan saya dari sisi siswa yang tidak berjilbab, apakah sudah terpenuhi afektifnya atau tidak? Yang kedua, sisi guru atau dosen. Ya, kalau di luar negeri orang belajar Islam orientalis itu enak saja belajar Islam itu. Dan malah marah itu orang belajar Islam ke Australia, ke Amerika itu, tidak ke Arab Saudi itu. Itu. Jadi apakah sudah terpenuhi nggak itu afektifnya itu gitu? Jadi yang saya tanyakan, ya dengan kondisi yang seperti ini, yang tidak pakai jilbab atau yang berbeda keyakinan itu, tapi dia mengajarkan Islam itu, bisa nggak terlaksana nilai-nilai afektif itu dalam pendidikan, kecuali terutama dalam pendidikan Islam itu, atau ada standar yang beda antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam? Itu yang saya tanyakan itu. Itu jadi yang saya tanya, apa indikatornya itu? Pendidikan umum apa, Islam apa itu? Kalau kita jadikan acuannya atau faktanya seperti itu tadi itu. Jadi mungkin itu Bu Aizema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isnando. Pak Usman, satu lagi. Masih ada Bu Marfianti. Oke, silakan Bu Marfianti dan Bu Hasnah. Kita tampung semuanya. Silakan Bu Marfianti. Ya, terima kasih Pak Usman dan Pak Prof. Kemudian kepada pemakalah Ibu Zuharma. Saya langsung saja karena sudah panjang tadi komentar dari kawan-kawan yang lain. Saya langsung saja pada poin yang kelima di dalam nilai-nilai efektif dalam Al-Quran, yaitu tentang satu ayat bahwasanya dijelaskan di situ tentang pembentukan karakter. Di dalam uraian makalah tersebut, saya melihat hanya satu ini, pembentukan karakter itu dari sisi pendidikan saja, proses pendidikan. Tetapi masukkan pada pemakalah bahwasanya terbentuknya karakter juga pengaruh dari faktor keturunan. Jadi penjelasannya saya lihat di situ tertumpu kepada hanya proses pendidikan. Bahwasanya karakter itu akan terbentuk dari pendidikan. Jadi itu masukan saja untuk pemakalah. Karena kalau di masyarakat itu berkembang sering ketika karakter peserta didik itu rusak, itu sering dilihat dari segi keturunannya juga. Kalau baik ya otomatis baik. Nah, di Minangkabau kan kita dengar istilah itu ayah hubungan atau tidak jauh dari cucurannya. Jadi perangai orang tuanya akan juga menular kepada anaknya. Jadi karakter itu juga dari segi faktor keturunan. Itu saja mungkin masukannya. Saya nggak bertanya, tapi masukan saja untuk Ibu Zuharma. Terima kasih Pak Osman, karena waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marfianti. Selanjutnya terakhir Bu Hasnah. Silakan Bu Hasnah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Pak Prof, kemudian terima kasih Pak Usman, kemudian rekan-rekan semua yang terhormat. Tadi juga saya secara ringkas saja seperti Bu Marfianti ya. Seperti yang sudah Bapak-bapak, Ibu-ibu tadi, mulai dari Tuti, kemudian sampai terakhirnya Pak Isnando juga, Bu Marfianti juga sudah mengulas tentang nilai-nilai afektif tadi ya.
Jadi di sini saya hanya ingin mengusulkan juga kepada Bu Zulherma, sebetulnya kita melihat nilai-nilai afektif itu juga sebetulnya sudah ditanamkan juga oleh orang yang non-Islam sebetulnya gitu ya. Contohnya seperti di Jepang. Di Jepang itu mereka lebih khawatir anak-anaknya tidak bisa teratur disiplin mengantri ketimbang mereka tidak tahu tentang matematika begitu ya. Jadi nilai-nilai afektif itu juga sudah mereka tanamkan di situ. Kemudian sebetulnya nilai-nilai afektif itu semenjak dari umur berapa sebetulnya. Nah, sebetulnya di dalam Al-Qur'an juga barangkali sudah ada itu. Ya seperti kisah Nabi Musa ketika dia masih umur berapa, bayi ya, ketika dia dihadapkan dengan pemegang api ya, bara kan gitu, itu kan sudah ada sebetulnya nilai-nilai itu, ini yang jelek, ini yang buruk gitu. Jadi mungkin saya usul kepada Bu Zulherma, mungkin ada tahapan-tahapan seperti yang diutarakan juga oleh Bu Tapiati tadi, tahapan-tahapan nilai afektif itu di dalam Al-Quran itu mulai dari umur berapa sebetulnya. Karena di tengah-tengah masyarakat kita melihat suka ini, biasalah kalau anak masih kecil omongannya yang demikian, yang kurang sopan. Kemudian bahkan kita mengetawakan kalau anak-anak yang umur misalnya 2 tahun atau baru ngomong itu manggil ibunya, nama ibunya, kemudian panggil kau, panggil waang dan lain sebagainya, itu kita malah ketawa gitu. Jadi saya menginginkan sebetulnya umur dari usia berapa sebetulnya begitu. Jadi mungkin di dalam Al-Quran itu sudah ada tahapan-tahapannya begitu. Jadi cuman usul saja kepada Bu Zulherma agar mungkin kita buat juga tahapan-tahapan nilai afektif itu di dalam Al-Quran di usia berapa diterapkan begitu. Nah, sekian Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hasnah. Bu Zulherma, luar biasa nih para penanya Bapak dan Ibu. Dengan bertanya saja sudah bertambah, banyak sekali bertambah ilmu kita. Apalagi nanti akan dijawab oleh penanya dan yang lain. Ada 9 penanya ini Bapak Bu Zulherma dan 18 pertanyaan. Ada 18 pertanyaan. Tanggung. Kalau kita sebutkan atau langsung aja Bu Zulherma ya Bu Zulherma. Nggak salah kita coba jelaskan. Yang jelas saya sudah catat ada 18 pertanyaan, Bu Tuti 3, Pak Dedi 2, Pak Hadi 3 dan terus bawah 18 pertanyaan dan beberapa ada yang masukan. Sebetulnya saya juga ingin bertanya, tapi nantilah Pak Pro jalan tuh. Silakan Bu Zulherma. Mikrofonnya Bu. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Saya akan coba jawab dan nanti menyerahkan ke forum dan kepada Bapak jika jawaban ini tidak sesuai. Ya, saya coba jawab mungkin dari Bu Tuti Alawiyah dan Bu Tafiati ya, yang menurut pendapat saya agak sama pertanyaannya. Jadi ketika awal menulis makalah ini, saya kan diberi judul nilai afektif dalam Al-Quran. Di situ yang tergambar memang yang pertama seperti kata Ibu Tuti Alawiyah ya, itu surat Luqman. Tapi ketika saya coba cari referensinya, surat Luqman itu membahas ketiga ranah itu dengan sangat banyak ya. Jadi surat di CK itu banyak sekali membicarakan ketiga-tiga ranahnya. Dan saya merasa saya tidak dibebankan dengan ranah-ranah yang lain tersebut karena itu adalah bahasan sebelumnya. Jadi kemudian saya berpikir apakah nilai-nilai afektif itu menurut pandang Islam adakah seperti iman, Islam, dan ihsan. Pada awal saya pikir apakah iman itu merupakan refleksi, ihsan itu adalah refleksi afektif. Ya. Jadi mungkin ini iman, Islam, dan ihsan. Ya. Jadi untuk jadi ihsan kamil ya, jadi itu tiga ranah itu apakah bisa dimasukkan ke pengertian yang sama. Kemudian saya berpikir juga tentang iman, ilmu, dan amal. Ya, kalau ilmu adalah ranah kognitif, kalau amal ranah psikomotor, dan iman itu ranah afektif. Tapi kemudian saya kembali ke silabus karena
minggu sebelumnya yang dibahas adalah tentang psikomotor dan kognitif. Jadi berarti mungkin ya saya membaca pemikiran Pak Prof itu adalah taksonomi Bloom. Jadi bagaimana nilai-nilai afektif itu kita sebagai guru ya atau sebagai orang edukasi itu melihatnya di taksonomi Bloom yang minggu kemarin membahas tentang kognitif dan psikomotor, makanya pada minggu ini membahas tentang ranah afektif. Jadinya makanya di latar belakang itu saya masuknya dari taksonomi Bloom ya, tidak sebagaimana bayangan Ibu tadi, ini akan membahas bagaimana nilai afektif secara keseluruhan dalam Al-Quran. Kemudian juga sebagaimana Ibu Tafiati tadi juga itu sebenarnya di halaman 10 ya, kata Ibu kan tadi, kata Ibu Tafiati, Al-Quran itu kan nilai afektif. Bagaimana pembentukan sikap dalam Al-Quran ini sebenarnya seutuhnya Al-Quran itu nilai-nilai afektif atau nilai-nilai. Itu di halaman 10 itu saya tulis, Al-Quran merupakan ajaran untuk mencapai tujuan ideal manusia dengan pendidikan insan kamil. Sedangkan ranah pembelajaran afektif adalah bidang yang berhubungan dengan perilaku dan tata nilai yang secara menyeluruh merupakan hal yang mewarnai Al-Quran. Jadi nilai afektif memang secara menyeluruh mewarnai Al-Quran, tidak bisa kita pungkiri. Dan kenapa kemudian makalah ini menjadi seperti ini? Ini adalah kemudian pemikiran saya untuk meneruskan apa yang kita pelajari minggu kemarin. Dan ini saya coba latar belakang dengan taksonomi Bloom agar menyatu. Jadi kenapa pengambilannya latar belakangnya adalah hal seperti itu. Kemudian di sini Bu Tuti juga menanyakan adakah tokoh-tokoh Islam yang mengeluarkan teori-teori terkait afektif. Karena sebelumnya pembahasan ini ya. Jadi memang saya tidak menggali di sini ya, walaupun ketika mencari referensi itu menemukan juga beberapa tokoh Islam yang membahas tentang afektif. Tapi mungkin ini bisa kita jadikan buku ya, nilai afektif dalam Al-Quran. Karena memang akan banyak bisa cabangnya yang bisa kita buat. Makanya kemudian di rumusan masalah saya cuma mengambil 4, pengertian afektif, kemudian urgensinya dalam dunia pendidikan, nilai afektif dalam Al-Quran, dan implementasinya. Seperti itu alasannya. Kemudian tadi Bu Tafiati juga ya menanyakan bagaimana strategi pembentukan sikap. Di situ saya membuat hanya pembiasaan, pemodeling, dan uswah. Jadi kalau kita lihat itu kalau kebetulan saya di PAUD ya, itu di PAUD memang ada yang namanya pembiasaan ya. Pembiasaan itu mungkin termasuk mungkin di SD, di SMP, di SMA pun kita temukan, bahkan di kampus pun. Kalau di UNP saya lihat beberapa kali pengajar dosen yang ideal itu minta kami baca Al-Quran dulu. Jadi ada pembiasaan seperti itu untuk mengawali pembelajaran, menutup pembelajaran, berdoa ketika berdoa ketika memulai sesuatu, mengakhiri sesuatu. Jadi kita sebagai guru bisa melakukan hal itu sebagai pembiasaan di sekolah. Kemudian uswah ya, ini sebagaimana ya mungkin kalau kita pendidik agama Islam ya, itu mungkin memang harus mendedikasikan diri serta-merta untuk menjadi uswah. Jadi kalau saya lihat strategi pembentukan sikap mulai dari PAUD sampai ke SMA, sampai ke kuliah mungkin ya, kalau kuliah mungkin lebih batasannya agak luas. Itu kalau yang namanya sekolah dari PAUD sampai SMA itu ada pembiasaan kalau saya lihat kalau di Sabisma saya namakan pembiasaan hidup Islami. Jadi bagaimana pembiasaan itu bisa menjadi sesuatu yang reguler kita lakukan dan wajib, sehingga itu menjadi karena pembentukan pembiasaan sikap itu atau ranah afektif itu memang melalui pembiasaan ya. Kemudian itu mungkin jawabannya Ibu Tuti dan Ibu Asyati. Sedangkan untuk Bapak Dedi itu strategi pembelajaran afektif itu adakah gitu ya? Adakah strategi pembelajaran afektif? Ya, dan beliau menemukan ada pengerdilan makna afektif ya. Kalau kita lihat di sini ada 5. Ini saya ambil juga dari teori Barat juga, Anderson itu. Kemudian bagaimana strategi pembelajaran afektif itu ya. Memang kalau saya lihat 2 hal itu yang paling mengikat ya. Kita pun melihat bagaimana di Bloom ini yang saya notabene adalah
orang Barat itu bisa menemukan bahwa kompetensi itu bisa dilihat dari 3 ranah ini, tidak saja ranah kognitif ya, tidak saja ranah psikomotor, tidak saja ranah afektif, tapi ketiga-tiganya. Ya, jadi mungkin kalau baik saja tidak pintar dan tidak berskill itu juga tidak bagus. Jadi saya rasa ini cukup ideal untuk bisa kita jadikan, mungkin itu namanya bukan dari dari ilmu pengetahuan, dari penelitian dia atau dari mana, tapi cukup ideal untuk kita jadikan sebagai kompetensi. Jadi kompetensi peserta didik kita itu memang harus kita lihat dari ketiga ranah itu. Ini strategi pembelajaran efektif itu memang harus komit kita ya, memang disiplin untuk betul-betul menjalankan pembiasaan itu sebagaimana semestinya. Karena mungkin ya sebagaimana disebutkan kalau di pesantren 24 jam anak bersama kita, itu bisa dari jam 4 sampai jam 9 gitu ya. Itu dia bisa kita kontrol perilakunya. Bisa kita lakukan pembiasaan-pembiasaan yang kita harapkan ketika dia masuk ke dunia di luar pesantren itu tetap dia lakukan. Ya. Jadi strategi pembelajaran efektif itu. Kemudian tadi juga ada saya singgung ya ketika menyatakan tentang tata nilai itu kita bisa mencontohkan, memberikan nasihat, mengarahkan. Ya. Jadi di sikap ini memang pemberian misalnya pandangan itu menjadi penting juga, nasihat dan contoh-contoh. Jadi anak itu melakukan sesuatu dia punya alasan. Ya, jadi selain mungkin pembiasaan, kalau pembiasaan itu mungkin kalau kita lakukan di pesantren ya, mungkin pesantren lebih jelas, itu kita berikan juga masukan kenapa pembiasaan itu dilakukan. Misalnya dia harus bangun tahajud, kenapa dia harus tahajud, kemudian dia harus salat tambahan, kemudian hafal Quran dan segala macam, kenapa dia harus disiplin. Itu bisa kita masukkan dalam ceramah-ceramah dan segala macam, sehingga anak itu betul-betul memahami, dia tidak hanya disuruh, tapi dia ada sesuatu yang melatar belakangi sikap afektif yang kita minta dia lakukan. Mungkin itu yang bisa saya berikan ya. Kemudian Bapak Hadi katanya penggambaran nilai afektif, konsep afektif dalam Al-Quran, konsep afektif dalam Al-Quran, implementasi ranah domain dalam Islam seperti apa. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi ya, sebenarnya kalau Al-Quran kan memang tata nilai keseluruhannya, memang ranah afektif sebenarnya keseluruhannya, tapi tentu dengan cakupan yang lebih luas, bukan dalam rangka seperti ini kita membaginya sesuai dengan taksonomi Bloom, sesuai dengan teori Anderson ini, itu jauh lebih luas ya. Mungkin mulai dari membuang duri di jalan sampai ke jihad, itulah ranah afektif yang ada di Al-Quran. Tapi kita menggambarkan di sini sesuai dengan ruang lingkup pendidikan. Ya, kemudian implementasi ranah domain dalam Islam itu seperti apa? Dalam Islam itu sangat tinggi ya kalau nilai afektif ini, karena memang mungkin menyanggung juga seperti yang dikatakan Pak Maksum tadi ya, pandang Al-Quran terhadap ranah kognitif itu saya lihat di Al-Furqan 23 itu memang amalan itu waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi amalan kita itu bisa jadi haba'an mansura kalau tidak ada afektif atau tidak berlandaskan kepada keikhlasan Allah dan segala macam. Jadi ranah kognitif, ranah psikomotor sebegitu hebatnya itu bisa menjadi haba'an mansura atau debu yang berterbangan ketika tidak ada konsep afektif di dalamnya. Kemudian bagaimana implementasinya di dunia di luar pesantren. Ya kalau saya lihat agak riskan ya, karena sebagaimana yang kita tahu juga, walaupun dunia secara ini cukup bagus ya, tapi yang mempengaruhi anak-anak itu luar biasa. Tapi di pesantren itulah yang mungkin kita termasuk banggakan dan coba kita antisipasi juga ya, kita sebagai mungkin yang diamanahkan menjaga anak-anak itu, bagaimana efek luar itu tidak mempengaruhi mereka. Mereka kan kalau kita lihat sekarang betul-betul kita karantina ya, kita karantina ada efek luar. Tidak kita kasih TV, tidak kita kasih HP, tidak kita berhubungan dengan
banyak sikap laku ya. Mereka mungkin bodoh untuk hal-hal seperti itu ya. Kemudian bagaimana juga kita menjadikan mereka tidak bodoh, bagaimana mereka juga informasi, mereka update juga, mereka bisa bagus juga. Jadi di situ kalau pesantren itu emang terkontrol. Jadi bagaimana keterkontrolan itu kita wujudkan di sekolah umum gitu, Pak Hadi ya. Bagaimana mengurangi efek-efek negatif seperti itu. Karena kalau pesantren bisa kita kontrol, karena memang mereka tidak terkait dengan dunia luar. Tapi yang membuat mungkin di pendidikan umum itu jauh lebih sulit tantangannya karena anak itu diwarnai oleh banyak hal. Ya, jadi mungkin tantangan ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau anak-anak yang dengan pembekalan yang bagus dari rumahnya, ya itu biasanya dia tidak akan terlalu terpengaruh dengan warna-warna yang ada di luar. Jadi mungkin kompleks ya kalau kita lihat bagaimana mungkin Pak Hadi sebagai orang pendidikan melihat dan mungkin kadang kita jadi pesimis bagaimana penanaman sikap di pendidikan umum yang mereka mungkin jauh ketertarikan apa yang ada di luar dunia pendidikan kepada mereka daripada apa yang kita berikan. Ya, kemudian mungkin Pak Maksum sudah saya jawab juga tadi ya. Jadi tadi Bapak katanya bagaimana pandangan Al-Quran terhadap ranah afektif, ya memang sangat tinggi sekali. Ya ini memang Al-Quran itu kalau saya lihat mungkin tidak akan bisa saya pilah-pilah bahwa semua adalah ranah afektif, dan itu kalau kita lihat bisa jadi habaan mansurah kalau dua ranah lagi itu bagus, tapi kalau ranahnya tidak ada nilainya di sisi anak. Kemudian tadi Bapak juga bertanya, adakah standarnya? Standarnya mungkin kalau saya lihat ini yang sedang kita lakukan ya. Kita melihat ranah afektif ini dan melihat standarnya dari Al-Quran. Jadi tadi saya coba dari taksonomi Bloom dengan 5 sikap-sikap ya. Kemudian juga apa yang di ranah Bloom itu disebutkan sebagai receiving, responding, valuing, dan ada 5 tadi ya, itu dengan standar Al-Quran. Jadi mungkin ini harus kita gali lagi standarnya. Apakah kita pakai standar barat? Itu memang standar itu menjadi hal yang relatif. Tapi kalau di institusi Islam, ada baiknya kita menjadikan hal-hal ini sebagai standar pembentukan sikap. Jadi kalau yang namanya moral ya pasti harus akhlak gitu kan. Kalau value tata nilai itu betul-betul tata nilai di Al-Quran. Sebagai tadi dikatakan Pak Isnando, mungkin tidak memakai jilbab itu di moral baik, sementara di akhlak Islam tidak baik. Jadi kita kembali ke standarnya memang standar Al-Quran dari institusi Islam, dan kita juga mau amanah pendidikan Islam, maka ada baiknya standar kita itu adalah standar Islam. Kemudian Bu Tafiati tadi sudah saya jawab, yang Bapak M. Nur, belum ada mukhayat hakikat ya Pak dalam Al-Quran, cerita-cerita dalam Islam yang komprehensif dengan teori Bloom ini. Ya memang sebagaimana yang saya sebutkan tadi juga, ini sangat luas ya cakupannya ranah afektif, karena memang saya lihat saya tidak usah harus buat makalah ini Al-Quran ini ranah afektif, mungkin saya gitukan saja sudah mencukupi makalah ini gitu, karena dari awal sampai akhir Al-Quran itu adalah ranah afektif. Jadi kalau saya gali ini memang dangkal sesuai dengan taksonomi Bloom yang akan kita implementasikan di kelas-kelas kita mungkin ya. Jadi bagaimana kita membungkusnya, bagaimana kita menjadikan standarnya, dan mungkin indikatornya adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena kita lihat ini semua tidak akan ada artinya ya kalau nilai afektif ini tanpa standar atau mengambang gitu ya, tidak ada sebagaimana kita lihat di luar. Kita temukan akhlak anak itu apakah berkata kotor itu seperti apa yang berkata kotor itu. Kadang kita lihat pun di media sosial itu sudah sebagaimana yang disebutkan Pak Hadi tadi, banyak hal-hal yang mungkin sudah sangat di luar batas ya. Mungkin prank-prank yang kalau menurut saya jauh dari akhlak gitu ya. Dan itu tantangan juga bagi kita gitu. Jadi standarnya kita kembalikan memang mungkin akan layak untuk segala masa, yaitu kembali kepada Al-Quran.
Kemudian Pak Isnando, indikator nilai afektif di perguruan tinggi. Apakah dengan pakai jilbab itu sudah bisa dibilang afektifnya bagus? Ya, kita kembali mungkin kepada esensinya ya Pak. Kalau misalkan standarnya itu adalah Al-Quran, tentu hal ini belum mencukupi. Ya, dan indikator itu kalau saya lihat mulai dari PAUD sampai SMA itu indikatornya memang dalam ranah moral atau positif ya, positif ranah moral yang tidak dipertentangkan, jadi tidak Islami tetapi masuk dalam ranah moral. Kemudian belajar kita ke negara lain, misalnya dari sisi gurunya apakah sudah bisa jadi uswah mereka. Kalau kita belajar di non-Muslim atau kita belajar di lingkungan yang tidak punya nilai-nilai Islam, itu kita hanya bisa ngambil ilmunya saja. Kita mengambil ilmunya dan kemudian mungkin turuh dan segala macamnya itu tidak bisa kita jadikan panduan ya. Jadi kalau misalkan kita dapat kesempatan belajar di institusi yang tidak Islam, itu kita memang harus menyadari bahwa yang kita ambil itu karena kalau ilmu boleh saja, mungkin komunis bisa kita pelajari sebagai ilmu atau hal-hal lain. Halo, halo suaranya Bu. Pencet Bu mungkin. Udah nggak kedengar suaranya Bu. Bu, speakernya ada. Ah ya. Lama Pak? Dah Bu. Ya saya ulang kalau dari Pak Isnando tadi ya. Ya Bu. Kalau kita lihat apakah kita pakai jilbab itu udah standar afektifnya bagus atau bagaimana penanaman nilai afektif di sana itu ya. Kalau di kampus itu saya lihat jauh lebih luas ya, karena kalau pengembangan sikap saya lihat lebih utama itu di PAUD sampai SMA. Kalau perguruan tinggi tinggal menjaganya saja lagi, tidak terlalu ada penanaman nilai-nilai. Jadi bagaimana kita menjaga mungkin yang namanya norma lagi ya. Kemudian kalau belajar Islam ke luar negeri, menurut pendapat saya itu bisa saja, tapi tidak sebagai akidah, hanya sebagai ilmu. Jadi kita belajar ke luar negeri, mungkin kita ambil taksonomi belumnya, tapi kita mencocokkan. Apakah ini, kalau saya lihat cukup, mungkin Islam punya sesuatu yang lebih ya konsepnya atau ilmuannya bisa menemukan. Tapi ini sudah cukup kamil lah kalau saya lihatnya, sudah mencakupi. Bahkan saya bisa ragu kemarin apakah saya masukkan ke iman, ilmu, dan amal. Ya kalau amal psikomotor, ilmu dari kognitif, dan iman ini dari ranah afektif. Jadi kalau saya lihat, apakah saya akan membahas dari segi itu ya. Jadi mungkin itu ya untuk jawabannya. Sedangkan ke Ibu Marfianti, ada faktor keturunan juga yang pengaruh sikap, tak hanya pendidikan. Ya, kita kan dapat anak itu ya Bu, mungkin ketika kita di SMP atau SMA, kita dapat anaknya entah apa yang terjadi ketika dia lahir sampai dia SMP. Ya, jadi di awal tadi dan juga mungkin untuk Ibu Hasnah, tahapan nilai afektif itu kapan? Jadi di awal makalah ini ada saya singgung. Itu pendidikan secara alami sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai semenjak seorang bayi ya. Bahkan kalau di kita ada yang masih dikit di rahim dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan formal dilaksanakan secara administrasi dengan tahap-tahap tertentu pada pendidikan usia dini SD, SMP, dan SMA dengan perguruan tinggi. Jadi nilai afektif kalau secara sekolah itu kita mulai dari PAUD sampai selanjutnya. Sedangkan efektif itu diajarkan kepada anak ya mulai dari mereka lahirkan, sudah ada adab-adab yang bisa kita lakukan, bisa kita ajarkan kepada mereka. Dan kalau untuk tahunnya mungkin tidak terlalu jelas ya, cuman kita mungkin bisa menemukan ajar anak kita sholat ketika dia sudah umur 7 tahun, seperti itu. Berarti dia secara kognitif sudah matang, sudah secara psikomotor pun sudah bisa dilakukan pembelajaran ya. Jadi saya belum menemukan ya tahap-tahapan usia
kapan nilai-nilai afektif ini diajarkan kepada anak-anak kita. Oke, itu saja yang bisa jawab. Ada yang luput, Pak? Alhamdulillah terjawab semuanya, Bu, luar biasa. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Zulherma, luar biasa. 18 pertanyaan dijawab tuntas oleh Bu Zulherma. Kita kembalikan ke penanya atau langsung ke Pak Prof? Pak Ibu? Waktu kita sampai jam 11.30. Kita kan mulai tadi jam 9. Tapi kita kan 2 makalah. Jadi Pak Usman. Iya, Pak. Langsung aja dulu makalah kedua, nanti saya nanti di akhir aja ya. Oh ini, gitu Pak Prof. Tadi komitmen kita sampai jam 12 kita 2 makalah itu kan. Ini. Oke, siap Pak Prof. Baik, kita langsung ke makalah kedua dengan moderatornya. Siapa Pak Rifki? Langsung aja lah Usman. Tidak dapat tanya. Aku lihat tanya karena. Ya. Tanja Pak Usman moderator. Iya. Jale soronya ya. Jale ya. Pak Nur kan kalau teman nunjuk aduh siapa? Lah. Oke lah, untuk makalah berikutnya makalah tentang metode pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Ini makalahnya oleh Bu Sumiarti. Bu Sumiarti. Alhamdulillah beliau sudah ada dan makalahnya sudah ada di kelas kita masing-masing. Bu Sumiarti. Oke, Bu Sumiarti, kita persilakan langsung Bu Sumiarti. Tapi maaf sebelumnya di sini tulennya Bu Sumarti juga ini. Kita minta ke Pak inilah. Tak tolong saja Pak Ferry lah. Pak Isnando lah, Pak Isnando. Pak Ferry lah. Saya ada jadwal juga soalnya yang. Tadi apa lah Pak Ferry, yang lain lah. Ya Pak Isnando, Pak Isnando. Enggak yang lain Bu.